Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi menjelang terjadinya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam kelak menjelang hari kiamat telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Lalu apa misi Nabi Isa alaihissalam sehingga kembali turun ke bumi? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sebelum terjadi kiamat, Nabi Isa alaihissalam terlebih dahulu akan turun ke bumi. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam ke bumi adalah mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedatangan ini dalam Kristen disebut the second coming atau kedatangan kedua kali. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat serta menghancurkan tiang-tiang salib. Tak hanya itu, saat turun, beliau juga akan membongkar kebohongan Nasrani, membunuh babi, dan menghapus upeti. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sungguh, Isa putra Maryam benar-benar akan turun sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membubarkan Kristen, membunuh babi, menghilangkan pungutan pajak dan anak unta tidak lagi diperebutkan. Permusuhan, kebencian, dan saling dengki akan hilang. Dan sungguh mereka akan disuruh untuk mengambil harta zakat. Tetapi tidak seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Ahmad. Saat Nabi Isa alaihissalam atau umat Kristen menyebutnya Yesus turun, beliau akan menyatakan bahwa ia bukanlah Tuhan, melainkan seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Hal ini sudah tercantum dalam Alkitab. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat." Matius 15 ayat 24. Hal ini juga sudah tertulis di dalam Al-Quran. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian. Dan kami jadikan dia sebagai tanda bagi kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 59. Lalu, apakah hanya mematahkan salib dan mengakui bahwa beliau bukanlah Tuhan yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Hal pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika turun di bumi adalah menunaikan sholat. Nabi Isa akan menjadi makmum dan imamnya adalah Imam Mahdi. Hal ini sudah Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam hadisnya. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah sholat kami." Dia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain. Sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang menyebar fitnah pada umat Islam. Saat itulah Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal, membersihkan penyimpangan agama, dan menyelamatkan manusia. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan bekerja sama memberantas musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Nabi Isa alaihissalam telah mendapati keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia.
dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal yang soleh di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 29. Nabi Isa juga pernah berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya. Maka dari itu, ia akan turun saat akhir zaman. Beliau akan menjadi mujaddid atau pembaharu Islam. Beliau turun bukan membawa syariat yang baru, karena agama Islam adalah penutup segala agama dan Rasulullah adalah Nabi terakhir. Nabi Isa memiliki keistimewaan karena jarak beliau dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat. Tidak ada nabi yang memisahkan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Isa juga akan muncul menjadi hakim yang adil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Katsir. Sungguh telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau sungguh mengabarkan tentang turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang adil. Nabi Isa alaihissalam juga akan menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj Ma'juj. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj sangatlah besar. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengatasinya. Jumlahnya sangat banyak, sehingga membuat kaum muslimin terpaksa menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun, sehingga bisa berlindung dari serangan dan panah Ya'juj dan Ma'juj. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslimin akan bertahan di Bukit Tursina. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis bahwa mereka akan bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengirimkan bantuan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj bisa diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah menyelesaikan misi membunuh Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam pun wafat. Saat diturunkan hingga wafatnya beliau akan berlangsung selama 40 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Hadis riwayat Ahmad. Kehadiran Nabi Isa alaihissalam ini pun menjadi tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar. Sahabat beriman, itulah misi yang dijalankan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun kembali ke dunia. Ia akan menyatakan bahwa beliau bukanlah Tuhan yang seharusnya disembah oleh umat Kristen, tapi ia adalah Nabi yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menunaikan sholat bersama Imam Mahdi dan menumpas Ya'juj dan Ma'juj. Setelah misinya selesai, ia pun akan wafat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.